Dan pemirsa, 4 tahanan yang tewas ditembak orang tak dikenal di LP Cebongan Sleman, Yogyakarta merupakan tersangka kasus pengeroyokan seorang anggota Kopassus di sebuah kafe yang juga berada di Sleman. Salah satu tersangka merupakan desertir dari Polresta Yogyakarta. Kasus pengeroyokan tersebut terjadi pada Selasa lalu. Jenazah anggota Kopassus Sertu Heru Santoso diterbangkan dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta ke Palembang, Sumatera Selatan Selasa lalu. Selanjutnya jenazah dibawa ke kampung halamannya di Muara Enim. Nyawa Sertu Heru tak tertolong saat dilarikan ke Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Keluarga pun menuntut tersangka pengeroyokan Sertu Heru segera ditangkap dan diadili. Ini jelas-jelas terjadi, mungkin ya kami tidak bisa bicara lagi bagaimana Polda Yogyakarta untuk menuntaskan lagi kasus ini supaya semua siapa saja yang ada yang berada atau dalam pengeroyokan itu untuk ditangkap atau diadili seberat-berat mungkin. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pun bertindak cepat dan berhasil menangkap 4 tersangka pengeroyokan tersebut. Mereka masing-masing bernama Hendrik, Dedi, Adilado, dan Johan. Tersangka terakhir, Johan, merupakan mantan anggota polisi yang dipecat gara-gara kasus penyalahgunaan narkoba. Johan juga dinyatakan telah menjalani masa hukuman selama 2 tahun 8 bulan untuk kasus itu dan baru bebas 3 minggu sebelum kejadian. Karena korban merupakan anggota Kopassus Grup 2 Sukoharjo, Jawa Tengah, polisi pun menggandeng TNI untuk penyelidikan kasus. Sementara petugas laboratorium forensik Polda DIY menggelar olah tempat kejadian perkara, yaitu di Hugus Cafe Maguwo Harjo, Sleman. Petugas mendapati sejumlah alat bukti seperti pecahan botol yang diduga digunakan untuk memukul korban dan sebilah pisau. Alat bukti tersebut nantinya akan digunakan untuk melengkapi berkas pemeriksaan keempat tersangka yang ditangkap beberapa jam setelah kejadian. Motif sementara yang didapat polisi adalah pelaku mengeroyok korban sampai tewas gara-gara korban dan pelaku bersenggolan dalam kafe. Namun polisi akan memastikan motif sementara itu karena terindikasi pelaku telah menyiapkan pisau. Saat kita dapatkan tersangka maupun pelapor, kondisinya juga dalam keadaan sadar, tidak mabuk. Tapi kalau melihat yang dilakukan tersangka ini juga merupakan kegiatan yang sudah, kalau menurut saya sudah dipersiapkan. Dimana kalau seperti sini, daerah seperti di Hugus ini mau masuk aja diperiksa. Ya, mau masuk diperiksa. Dia masih sempat menyembunyikan pisau di balik bajunya, kan berarti dia sudah mempersiapkan diri. Tak lama kemudian Kapolda DIY Brigjen Pol Sabar Raharjo memerintahkan satuannya untuk menutup Hugus Cafe dan mencabut izin operasional kafe itu. Kapolda juga menekankan telah berkoordinasi dengan TNI untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Saya sudah koordinasi dengan Pangdam, dengan Danrem, Batalion untuk sama-sama menyikapi hal ini supaya tidak terjadi seperti itu. Kasus penganiayaan di Hugus Cafe yang berujung kematian bukan kali itu saja terjadi. Pada awal Desember lalu, seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta tewas dianiaya di sana. Dari Yogyakarta dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tim TV One mengabarkan.